Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1858, masalah perbudakan manusia masih membayangi rakyat Amerika bagaikan kabut yang pekat, bagaikan awan gelap yang menyelimuti seluruh kota. Di kota-kota besar seperti kota Philadelphia yang terletak di sebelah utara, memang sudah tidak ada budak belian berkulit hitam. Namun masih ada perselisihan di kota itu karena para pedagang di sana masih ingin berniaga dengan para pemilik budak yang tinggal di sebelah selatan. Ada seorang gembala sidang dari jemaat gereja episkopal di kota Philadelphia yang bernama Dudley Ting. Dengan semangat yang berkobar-kobar, pendeta yang masih muda ini menentang perbudakan manusia. Hal tersebut tidak menyenangkan hati beberapa anggota gereja, sehingga pada permulaan tahun 1858, pendeta Ting dipecat dari jabatannya. Rohaniawan muda itu pantang mundur. Kepemimpinannya begitu berpengaruh sehingga banyak anggota gereja yang keluar bersama-sama dengan dia. Mereka bertekad mendirikan jemaat yang baru. Dudley Ting tetap melayani mereka sebagai gembala sidang. Sementara itu, kota Philadelphia mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Pendeta Ting menjadi salah seorang pemimpinnya. Ada banyak sekali orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jam doa yang khusus untuk kaum pria mulai diadakan di tengah hari. Banyak pedagang dan pelayan toko rela mengorbankan waktu istirahat siangnya agar dapat hadir di dalam pertemuan-pertemuan doa itu. Pada suatu hari di bulan Maret 1858, pendeta Ting membawakan firman Tuhan pada kebaktian tengah hari. 5.000 orang telah berkumpul di sebuah aula yang besar. Ayat-ayat khotbah diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 10 ayat 11. Kamu orang laki-laki saja, pergilah sekarang berbuat bakti kepada Tuhan. Ini merupakan terjemahan dari Tlingit. Dengan perkataan yang berapi-api, Dudley Ting menantang para pendengarnya untuk membuktikan keperkasaan mereka dengan jalan ikut peperangan rohani. Demi Tuhan yang Maha Kasih dan demi sesama manusia yang masih dipasung oleh dosa dan kejahatan. Di antara 5.000 pria yang mendengarkan khotbah Dudley Ting pada hari itu, paling sedikit ada 1.000 orang yang bertobat. 3 hari kemudian, pendeta Ting dengan sibuk belajar di kamar kerjanya. Lalu karena lelah, ia keluar sejenak. Kebetulan, pada hari itu ada petani-petani yang sedang bekerja di lumbung jagung dekat rumahnya. Mereka menggunakan seekor bagal, yaitu merupakan keturunan persilangan kuda dan keledai. Bagal itu digunakan untuk memutar mesin giling biji-biji jagung yang baru dipanen. Pendeta Ting mengulurkan tangannya untuk menepuk leher bagal yang setia bekerja itu. Tahu-tahu lengan bajunya yang panjang tersangkut roda gigi mesin itu. Seketika itu juga tangannya ikut terseret ke dalam. Ia menjerit kesakitan. Sebelum dapat diselamatkan, sebagian besar dari lengannya sebelah sudah tergiling habis. Para dokter berusaha mengobati luka-lukanya yang parah. Sampai 3 kali mereka memotong sebagian dari lengannya dengan harapan bahwa sisanya dapat sembuh. Tetapi semuanya sia-sia. Sungguh tragis. Pendeta yang masih muda itu harus menghadapi kematian. Seorang sahabat membungkukkan badan supaya dapat mendengar suara Dudley Ting yang sudah lemah karena kehilangan banyak darah. Apa ada pesan terakhir untuk saudara-saudara seiman? Tanya sahabatnya itu. Ada. Bisiknya sambil terengah-engah. Katakan, mari kita semua bangkit bagi Yesus. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, hamba Tuhan itu pulang ke rumah Bapa. Salah seorang di antara sahabat-sahabatnya yang sedang berdiri mengelilingi tempat tidur Dudley Ting sesaat sebelum kepergiannya menghembuskan napas terakhir adalah seorang pendeta bernama George Duffield. Ia menjadi gembala sebuah gereja Presbyterian di kota Philadelphia.
Pendeta Duffield sangat terkesan dengan pesan terakhir dari rekan sepelayanannya. Pada hari Minggu berikutnya, ia mengambil ayat dari Efesus 6 ayat 14 sebagai ayat khotbahnya dengan tema "Berdirilah tegap". Berikut ayat-ayat selanjutnya yang menggambarkan berbagai senjata yang harus digunakan dalam peperangan rohani. Pada akhir khotbahnya, Pendeta Duffield membacakan sebuah syair baru. Syair yang terdiri atas 16 bait itu adalah syair karangannya sendiri. Diinspirasikan dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Ting dan juga dari Efesus pasal 6, terutama ayat 11 dan 12 demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pendeta Duffield lalu memberikan sebuah salinan hasil karyanya itu kepada sekolah minggu di gerejanya. Dan orang yang menerima salinan itu memperbanyaknya supaya dapat dinyanyikan oleh murid-murid sekolah minggu. Entah bagaimana caranya, salah satu salinan itu kemudian dimuat dalam sebuah majalah Kristen. Dalam waktu singkat, nyanyian itu menjadi populer. Kata-katanya menjadi buah bibir di mana-mana dan dinyanyikan dengan melodi yang berbeda-beda. 6 tahun kemudian, ketika Perang Saudara sedang berkecamuk di Amerika, Pendeta George Duffield sempat mengunjungi perkemahan tentara yang sedang berjuang menentang perbudakan manusia. Pada waktu itu juga ia mendengar para tentara sedang menyanyikan syair karangannya dengan melodi yang sampai sekarang masih tetap berkumandang di seluruh dunia. Hai bangkit bagi Yesus, yang sering kita nyanyikan dan tercantum di dalam buku Kidung Jemaat nomor 340. George Duffield lahir pada tahun 1818 di negara bagian Pennsylvania. Nenek moyangnya dan keturunannya menjadi rohaniwan-rohaniwati yang cukup ternama di kalangan mereka. Pendeta Duffield sendiri mengenyam pendidikan yang baik. Ia melayani gereja-gereja di berbagai kota sampai lanjut usianya. Dan ia meninggal dunia pada tahun 1888. George James Webb memiliki nama yang sama dengan nama kecil George Duffield. Selain fakta itu adalah fakta bahwa keduanya adalah orang Kristen yang setia dan dapat dikatakan bahwa di antara karir kedua orang ini tidak ada persamaan sama sekali. Namun demikian, melodi yang dikarang oleh George yang satu dipasangkan dengan syair yang dikarang oleh George yang lain, maka lahirlah sebuah lagu pujian, Hai bangkit bagi Yesus. Berdasarkan kisah di balik lagu Hai bangkit bagi Yesus, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Allah dapat memakai pelayanan kita, Allah dapat memakai pengalaman-pengalaman kita ketika melayaninya. Dan itu menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk dapat menciptakan syair-syair rohani yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bersyukurlah atas setiap pengalaman yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Maknai itu, syukuri itu, maka Tuhan akan dapat jadikan pengalaman-pengalaman itu sebagai sumber inspirasi bagi kita untuk boleh terus melayani Tuhan di berbagai bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati.